Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih beroleh nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk bisa sama-sama menambah dan menyegarkan wawasan mengenai hal-hal yang terkait dengan cleft lip surgery. Ya, kita akan ada dua pembahasan jurnal. Yang pertama mengenai rules of tense yang nanti akan dibawakan oleh Dr. Priscilla. Kemudian yang kedua nanti saya akan membawakan materi mengenai telah ilmiah insersi selang nasogastrik pada anak-anak dengan uh, celah bibir dan langit mulut, ya, dengan ilustrasi sebuah jurnal mengenai uh, komplikasi pemasangan NGT berupa cleft nasal alar deformity. Untuk sebelum kita mulai nanti kita akan nikmati dulu dua sajian sekaligus, kemudian di akhir kita akan sesi diskusi. Selama penyajian Anda bisa menitipkan pertanyaan di kolom chat, ya, atau nanti kalau misalkan sudah selesai Anda bisa raise hand juga supaya kita bisa interaksi secara langsung yang dalam diskusi di akhir dari penyajian, ya. Tapi kalau pas penyajian boleh raise hand, boleh ditulis di kolom chat. Kemudian selama penyajian mohon teman-teman audiens bisa mensunyikan mic-nya supaya tidak mengganggu presentasi yang sedang berlangsung. Oke, itu saja tatanan untuk sesi jurnal saat ini, ya. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan pada Dr. Priscil untuk menyajikan paparannya. Waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin share screen ya, Dok. Sebentar, Dok. Kayaknya saya harus tulis dulu. Sebentar, Dok, ya. Mohon maaf, Dok. Tadi ternyata tidak bisa di screen. Tidak bisa di share screen. Sekarang, apa sudah bisa, Dok? Sudah terlihat, silakan untuk di slideshow. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Fauzi dan teman sejawat sekalian atas waktu dan kesempatannya untuk saya bisa menyajikan satu jurnal review dengan judul Evaluating the Rules of Tense in Cleft Lip Repair Dudara Support Dogma. Awal ini tentang jurnalnya dulu. Jurnal terdiri dari jurnal ini diambil dari dipublikasikan di prsjournal.com di bagian pediatrik dan kraniofacial
Judul jurnal terdiri dari 13 kata, menggambarkan seluruh jurnal dengan baik, singkat, dan menarik. Penulis, institusi, dan korespondensi tercantum dengan jelas. Jurnal ini open access, peer reviewed, index internationally, dan ini ada di level 3, yaitu RCT atau Randomized Control Trial. Dari abstraknya, abstrak secara keseluruhan cukup baik, latar belakang dan rumusan masalah jelas, sampel dan metode penelitian juga dijelaskan. Dari hasilnya juga ditulis secara statistiknya, tapi yang kurang dari abstrak ini adalah tidak adanya keyword. Latar belakangnya, ClassLib sendiri ini merupakan salah satu catat lahir paling umum di dunia. Dengan prevalensi 1 dari 500 sampai 2.500 kelahiran hidup, ClassLib atau bibir suming ini memberikan efek fisik, psikologis, dan sosial ekonomi yang signifikan baik pada pasien maupun keluarga. Di tahun 1966, Wilhelmsen dan Musgrave ini pertama kali dibuat Rules of Ten ini pertama kali dibuat oleh mereka, lalu dimodifikasi oleh Miller pada tahun 1976. Tujuan penelitiannya ini mengkarakterisasi risiko pelanggaran Rule of Ten dalam operasi bibir sumbing, baik pada iterasi awal atau yang sudah dimodifikasi. Dan juga memastikan apakah variabel usia pasien, berat badan, hemoglobin, dan jumlah sel darah putih memiliki pengaruh yang signifikan pada hasil pasca operasi. Ini pasien dan metodenya. Akuisisi data dan seleksi pasien, ini data dikumpulkan secara prospektif dari prosedur bedah anak utama dari lebih dari 50 institusi di Amerika Serikat. Pasien yang lebih tua dari 2 tahun dikeluarkan dari penelitian tersebut. Untuk hasil studi dan variabel penyesuaian risikonya, ini demografi, komorbiditas, dan karakteristik operasi dibandingkan antara pasien yang mengalami atau tidak mengalami komplikasi untuk menilai perbedaan populasi awal, seperti yang tercantum di tabel 1. Yang menarik adalah variabel-variabel yang termasuk dalam Rules of Ten, termasuk usia pasien dalam minggu, berat badan dalam pon, hemoglobin, jumlah sel darah putih, dan nilai hemoglobin diabstraksikan menggunakan tingkat hematokrit yang tercatat. Untuk analisis statistiknya, ini menggunakan chi-square Pearson atau Fisher untuk variabel kategori dan t-test untuk variabel kontinu. Model regresi logistik multivariat digunakan untuk menyesuaikan variabel pengganggu potensial. Variabel dipilih untuk dimasukkan menggunakan eliminasi mundur dengan nilai cut-off 0,2 dan penilaian klinisnya. Lalu model regresi logistik digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko independen, untuk komplikasi pada operasi bibir sumbing, dan untuk menentukan efek independen dari setiap pelanggaran Rule of Ten secara keseluruhan pada komplikasi. Signifikasi ambang batas ini diselidiki menggunakan analisis univariat dan nilai P-nya. Yang paling rendah itu dipilih digabungkan menjadi satu aturan dan dievaluasi menggunakan analisis regresi logistik multivariat. Semua tes ini dua sisi dengan signifikasi statistik didefinisikan sebagai P kurang dari 0,05. Semua analisis digunakan menggunakan IBM SPSS versi 22. Ini dari hasilnya. Secara keseluruhan, 1.313 pasien memenuhi kriteria inklusi, di mana 47 dari mereka mengalami komplikasi, yaitu 33,6%.
Faktor risiko yang tidak disesuaikan untuk komplikasi pada operasi bibir sumbing digambarkan pada tabel 1 yang tadi. Dari pasien yang disertakan, 151 melanggar setidaknya satu aspek dari rules of 10, yaitu usia, berat badan, hemoglobin, atau jumlah sel darah putih. Pasien yang melanggar rules of 10 tersebut memiliki beban komorbiditas yang lebih tinggi dan lebih mungkin untuk memiliki status fisik American Society of Anesthesiologists lebih besar atau sama dengan 3, yaitu lahir prematur, bergantung pada ventilator, membutuhkan oksigen tambahan, memiliki riwayat penyakit paru struktural, dan membutuhkan dukungan nutrisi atau lebih kecil kemungkinannya untuk menjalani operasi hidung secara bersamaan. Ini data demografi dan karakteristik operatif dari kohort studi berdasarkan pelanggaran rules of 10 dalam penelitian ini. Ini untuk hasil univariat, pelanggaran aspek apapun dari rules of 10 dikaitkan dengan peningkatan kecil tetapi signifikan atas terjadinya komplikasi medis, dan sebagian besar itu merupakan akibat dari peningkatan kejadian intubasi yang tidak direncanakan dan mengakibatkan total lama rawat inap yang jauh lebih besar atau lebih lama. Ini berat badan kurang dari 10 pon yang dikaitkan juga mengakibatkan peningkatan tingkat komplikasi secara keseluruhan. Ini di tabel 7 terlihat komplikasi pasca operasi berdasarkan pelanggaran jumlah sel darah putih lebih besar dari 10 mm per dl. Ini meskipun jumlah HB dan WBC-nya tidak berhubungan secara signifikan dengan peningkatan resiko komplikasi, tetapi hanya hanya 133 dan 97 pasien yang memiliki nilai HB WBC pre-op. Jadi mereka tidak mendata semua HB dan WBC pre-operasinya. Untuk multivariate outcomes-nya, faktor risiko independen untuk komplikasi termasuk ketergantungan ventilator dan adanya kelainan jantung kongenital. Sementara peningkatan berat badan secara signifikan menurunkan risiko komplikasi pasca operasi. Pelanggaran aspek apapun dari iterasi rules of 10 tidak terkait dengan peningkatan risiko komplikasi, tetapi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam lama tinggal di rumah sakit. Ini memeriksa aturan usia dan berat badan secara individual mengungkapkan bahwa berat badan kurang dari 10 pon atau 4,5 kilo dikaitkan dengan peningkatan independen dalam risiko komplikasi keseluruhan. Sedangkan usia yang lebih muda, dari 10 minggu, tidak secara signifikan memprediksi peningkatan risiko komplikasi pasca operasi. Tertera pada tabel 9 ini. Ini yang seperti saya tadi bilang, jumlah hemoglobin dan leukosit tidak dievaluasi secara individual karena sedikitnya jumlah pasien dengan nilai tercatat. Identifikasi ambang batas lebih prediktif ini mengingat bahwa rule of 10 tidak memprediksi komplikasi pasca operasi berikutnya. Upaya ini dilakukan untuk menentukan apakah aturan ini dapat diperbarui dengan ambang batas baru yang lebih bermakna.
Ambang batas yang paling prediktif dari keseluruhan morbiditas pada analisis univariat adalah usia yang lebih muda dari 30 hari, hemoglobin 10,57 dan jumlah sel darah putih 13,6. Berfokus pada kelompok usia neonatus usia kurang dari 30 hari. Ambang batas ini mewakili 1% nilai terendah untuk berat badan dan 20% nilai tertinggi untuk jumlah sel darah putih. Pada analisis multivariat ini, bagaimanapun nilai-nilai baru ini tidak terkait dengan kemungkinan komplikasi yang lebih tinggi secara signifikan. Meskipun iterasi sebelumnya dari aturan rule of thumb ini dikaitkan dengan rawat inap yang lebih lama secara signifikan. Khususnya, berat yang kurang dari 10 pound tersebut juga secara signifikan meningkatkan resiko morbiditas secara keseluruhan. Ini diskusinya, meskipun waktu optimal operasi bibir suming tetap menjadi perdebatan sengit, ahli bedah telah enggan untuk melakukan operasi bibir suming pada pasien yang melanggar rule of thumb tersebut karena kekhawatiran akan meningkatkan risiko bedah dan anestesi. Faktor risiko independen untuk komplikasi dalam cohort kami termasuk ketergantungan ventilator pasca praoperasi, adanya komorbiditas jantung bawaan, dan penurunan berat badan. Insiden komorbiditas jantung secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah 11,1%, dan tidak mengherankan bahwa penyakit jantung kongenital secara independen memprediksi peningkatan kemungkinan komplikasi. Dari aturan Wilhelmsen dan Musgrave itu, komponen berat badan itu tetap sebagai prediktor resiko paling besar, dikaitkan dengan kemungkinannya terjadinya morbiditas pasca operasi yang lebih tinggi. Pada akhirnya, operasi bibir sumbing ini dilakukan di seluruh dunia di bawah serangkaian lingkungan praktik yang beragam dengan berbagai tingkat sumber daya yang tersedia. Jadi, tidak bisa dikontrol secara luas karena masing-masing rumah sakit mempunyai lingkungan kamar operasi yang berbeda dan juga sumber daya manusia yang beragam. Ini menyimpulkan National Surgical Quality Improvement Program Pediatric ini menyimpulkan bahwa adanya keterbatasan dengan lingkungan praktik dengan tingkat sumber daya yang tersedia. Kesimpulannya, meskipun waktu optimal untuk perbaikan bibir sumbing terus diperdebatkan, resiko anestesi yang terkait dengan melakukan operasi pada pasien yang melanggar rule of thumb tersebut telah berkurang secara signifikan. Rule of thumb dari rule of thumb tersebut hanya berat badan di bawah 10 pound atau 4,5 kilo yang diidentifikasi sebagai prediktor independen dari komplikasi keseluruhan pada pasien bibir sumbing. Karena kelainan jantung yang mendasari secara dramatis meningkatkan resiko morbiditas perioperatif, analisis ini menyoroti kebutuhan untuk terus memvalidasi dan mengevaluasi dogma dalam bedah plastik seiring dengan peningkatan teknik bedah dan anestesi. Sekian presentasi dari saya, presentasi jurnal review dari saya. Saya kembalikan ke Dr. Cole. Ya, terima kasih Dr. Priscilla. Ini jurnal dulu pernah saya baca dan sangat sayang kalau
cuma saya sendiri yang baca ya, makanya saya pilihkan untuk bisa dinikmati ramai-ramai, terutama buat teman-teman yang plastik surgery entusias ya, dan yang sudah kerap bermagang dengan rekan-rekan atau senior saya plastik surgeon ya, termasuk diantaranya bermagang aktif dalam sesi bakti sosial bibir sumbing misalnya ya. Dan selama ini kalau kita browsing saja deh ya, syarat-syarat kandidat ya, semuanya pasti sama tuh, berusia di atas 10 minggu, berat badan di atas 5 kg gitu ya. Kemudian nanti saat pemeriksaan lab ya, kadar hemoglobin dan sel darah putih ya, sekian, dan itu sudah berlangsung seperti tadi di jurnal dikatakan sejak tahun 1970-an ya. Tapi seperti juga di akhir tadi slide ada konklusi bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu di dalam anestesi dan pembedahan ya, kita jadinya tidak bisa hanya berdiam diri, tidak melakukan improvement atau modifikasi yang bertujuan perbaikan ya dalam hal-hal yang sudah mengakar sekian lama. Dan dari jurnal yang dibagikan, yang di-share oleh Dr. Priscilla tadi, kita lihat ya, dengan subjek data yang luar biasa ya, 1300-an, 1313 kalau saya nggak salah tadi, nomornya nomor cantik soalnya. Kita bisa melihat bahwa ambang dari usia ya, ambang dari berat badan ya, kemudian dua itu yang paling jelas lebih bisa disesuaikan lagi sekarang ya. Di situ dikatakan di usia 30 hari pun sebenarnya sudah safe ya, bisa laksana. Tapi kenapa dulu patokannya adalah harus usianya 10 minggu ya? Karena zaman dulu kan belum ada loop, belum ada mikroskop ya. Jadi anak yang usianya lebih muda, dimensi dari organnya lebih kecil, tentu lebih sulit buat surgeonnya melakukan manipulasi jaringan. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi loop ya, mikroskop ya, microsurgery ya, luar biasa ya. Jadi masalah dimensional ini tidak lagi menjadi kendala mutlak, sehingga mungkin dalam faktor usia dan perkembangan jaringan mungkin kita bisa lebih dini atau lebih kecil lagi untuk bisa kita lakukan intervensi. Kemudian juga berat badan ya. Kalau berat badan dengan usia biasanya terkait dengan korelasinya di dalam status perkembangan gizi ya. Makanya di rule of tens dari Millard kan kata sambungnya bukan dan ya, tapi atau ya, 10 pounds or 10 weeks, karena biasanya 10 weeks beratnya 10 pounds ya. Tapi tadi kita lihat bahwa berat badan pun 3,9 kg sudah cukup aman ya. 3,9 kg sebenarnya dari analisis statistik berdasarkan 1313 subjek tadi ya, 3,9 kg cukup aman. Hasil operasinya ya tanpa komplikasi ya, rata-rata segitu paling sudah bisa diandalkan 3,9, tidak lagi 5 kg ya. Dari usia tadi 30 hari sudah bisa safe ya, tidak harus nunggu 10 minggu ya. Menarik lagi fakta yang bisa kita raih di dalam jurnal ini, bahwa tidak semua saklek membutuhkan lab dengan hemoglobin dan white blood cells ya. Jadi yang seperti ini juga sebenarnya dari jurnal ini harusnya menyegarkan kembali wawasan kita, membuka lagi pikiran kita bahwa
Yang namanya lab itu semata-mata kan sebenarnya pemeriksaan penunjang, ya. Ada hal-hal klinis yang bisa kita lihat sebenarnya, yang bisa kita tegakkan, ya. Yang mana kalau itu tidak bisa dievaluasi atau ditegakkan, barulah kita lari ke pemeriksaan penunjang, ya. Kayak pucat atau tidak, ya. Kalau secara klinis kan sebenarnya kelihatan, ya. Kita bisa lihat dari konjungtiva, merah bibir, ya. Untuk hemoglobinnya, kemudian untuk white blood cell sebenarnya yang difikirkan adalah bukan urusan dengan infeksinya sebenarnya, ya. Kalau ditelusur lagi, ya, asal usul kenapa postulat ini dibentuk, jadi hitung jenis leukosit ini dibutuhkan sebenarnya lebih ke arah buat melihat potensi dia febris atau demam ada atau tidak, ya. Karena kalau dia febris atau demam, maka metabolisme intra anestesia, ya, pasti lebih berisiko ada kendala, ya. Karena febris itu menyebabkan bius menjadi lebih rumit, ya, sehingga difikirkan anak itu harus dalam kondisi bugar, ya, tidak febris, ya, tidak punya atau minimal potensi febris. Dan untuk memastikan itu, makanya dulu dimintakan hitung jenis leukosit yang paling simpel, white blood cells berapa dan thresholdnya ambangnya 10.000. Tapi sebenarnya kalau klinis kan kita bisa lihat lah dengan temperatur biasa aja, kalau dia tidak febris, ya mestinya nggak ada masalah. Itu makanya dari 1313 subjek ternyata tidak semuanya diukur hemoglobin dan tidak semuanya diukur white blood cellsnya, ya, sehingga memang di dalam analisis juga penyusun sempat agak kesulitan karena parameter yang diukur tidak bisa semuanya, ya, karena ada 2 parameter yang tidak terukur. Oke, itu summary dari jurnal yang dibagikan Dr. Prisil, ya, dan beberapa penjelasan tambahan, ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan ditanya di kolom chat, ya, sambil kita nunggu. Saya mau share sedikit. Ya, jadi saya mau share sebenarnya bukan jurnal, ya, bukan jurnal, tapi sebuah wawasan yang nantinya juga mengutip dari beberapa jurnal, ya, sebagai rasionalisasi, ya. Dan hal ini terkait dengan telaah rasional, ya, keperluan insersi selang asupan pada bayi dengan celah bibir dan langit mulut, ya. Nah, tadi di jurnal pertama kita sudah menyaksikan dan belajar bahwa pengelolaan prabedah anak dengan celah bibir dan langit mulut itu dimulai sejak masa perinatal, ya. Jadi saat menanti, ya, secara tradisional, ya, postulat syarat 10 atau rules of 10 dari Ralph Millard nanti tercapai, ya, di titik itulah biasanya operasi pertama itu direncanakan atau dilaksanakan, ya. Maka sambil menunggu, ya, tentunya ada ikhtiar-ikhtiar atau upaya-upaya bagaimana melakukan optimalisasi, ya, supaya bisa terjadi inklusi di dalam berat badan yang memadai, ya, kemudian usia yang memadai, ya, dan kondisi fitness atau kebugaran yang memadai, ya. Nah, syarat 10 atau rules of 10 dari Ralph Millard tadi itu sebenarnya adalah panduan-panduan berdasarkan penelitian, ya, di mana kalau itu terpenuhi pada saat itu dulu, ya, dideklarasikan itu sebagai syarat minimal bayi aman dan layak menjalani prosedur pembedahan secara elektif, ya.
Jadi ini saya harus bicarakan berbeda dengan tulisannya ya, supaya Anda juga mengerti bahwa rules of tense dari Ralph Millard ini tidak hanya dominasi untuk operasi-operasi celah bibir dan langit mulut saja ya. Semua operasi bayi ya, anak yang sifatnya elektif, yang sifatnya harus terencana dalam kondisi ideal ya, itu mengaplikasikan syarat 10 atau rules of tense dari Ralph Millard ya. Kecuali kalau sifat operasinya emergency ya. Tapi kalau operasi elektif pada anak itu sampai saat ini masih berpegangan pada rules of tense dari Ralph Millard yang tadi di jurnal sebelumnya kita mencoba membuka wawasan nih seberapa valid ya aturan atau syarat 10 itu untuk kondisi sekarang ya. Nah, tapi kita nggak bicarakan lagi tentang rules of tense ya. Kita sekarang bicarakan bagaimana pengelolaan prabedahnya ya, supaya tercapai salah satu syarat dari rules of tense, yaitu biasanya terkait dengan masalah bobot atau berat badan dari anaknya ya. Seperti kita tahu ya, bayi yang lahir dengan celah bibir ya, itu punya keistimewaan di mana ya daya hisapnya itu punya lebih banyak tantangan dibandingkan bayi yang anatomi bibirnya biasa ya, yang normal ya. Pada bayi dengan celah bibir itu biasanya dia menghisap lebih banyak udara ya. Kalau mau tahu bagaimana rasanya ya, mungkin ini seperti Anda minum boba dengan sedotan yang bocor ya, kayak begitulah rasanya tuh ya. Saya coba analogikan, saya coba menerapkan, membagi feel-nya pada Anda ya. Kalau Anda pernah minum, apalagi minum boba ya, minum bubble tea ya dengan sedotan ya yang kalibernya besar, udah gitu bocor ya, seperti itulah rasanya, mirip ya bayi dengan celah bibir ya pada saat dia menghisap ya lebih banyak udaranya ya. Kalau dari segi atau aspek fisikanya ya, berarti dia akan kesulitan mencapai tekanan negatif intraoral untuk menyedot ya. Kenapa ya? Karena ada distorsi atau intervensi dari pressure dari luar ya, yang terbagi karena ada bocornya ya. Kalau sedotan ya dengan udara yang luar, ada intervensi, pressure-nya tidak akan tercapai negatifnya, susah. Kalau pada anak sumbing, anak dengan celah bibir ya, karena ada perhubungan ya intraoral dengan luar ya, karena ada celah bibirnya ya, maka tekanan negatifnya menjadi lebih sulit tercapai. Apalagi kalau ada langit-langitnya yang lengkap ya, tambah besar lagi tuh perhubungan dengan tekanan udara di luar ekstraoralnya, makin sulit lagi dia mencapai tekanan negatif untuk menghisap ya. Karena itu biasanya ada kesulitan makan ya, ya. Tapi berapa banyak sih kejadian kesulitan makan ini berdampak dengan ketidakidealan kenaikan berat badan per satuan waktu ya. Ternyata ada penelitian yang menyimpulkan ya, bahwa 75% kasus meskipun susah payah ya, pada akhirnya di saat usianya 10 minggu ya, sesuai patokan rules of tense dari Millard ya secara tradisional ya, di saat usianya 10 minggu ya, 75% kasus bisa tuh mencapai
berat yang ditargetkan atau bahkan lebih, ya. Hanya 25% saja kasus yang mengalami kendala kenaikan berat badan sesuai targetnya, ya. Jadi ya dari yang 25% ini kemudian diolah, dianalisis berapa kenaikan berat badannya. Ternyata dari 20% ini rata-rata hanya bisa menambah beratnya 145 gram per minggu, ya, dibandingkan bayi normal yang rata-rata mengalami kenaikan 200 gram per minggu, ya. Tapi ini sekali lagi ya, hanya 25% kasus. 75% kasusnya sendiri masih bisa pada time point yang ditargetkan di usia 10 minggu, ya, berat badannya bisa mengejar tuh untuk sampai sesuai targetnya, bahkan lebih, ya. Nah, ya, tadi kita mesti ingat tuh ya, hanya 25% populasi, ya. Kemudian juga yang sering ditemukan, ya, tidak hanya dalam aspek orang tua atau ibu dengan bayi dengan celah bibir dan langit mulut, ya. Masalah pada ibu secara general, secara umum, ya. Seringkali ibu mengeluh susah saat menyusui, ya. Apalagi yang preemie, yang anak pertama, ya, biasanya mengeluh susah susunya keluar, ya. Nah, yang seperti ini biasanya yang menjadi latar belakang atau faktor atau biang keladi biasanya, ya, beberapa teman tenaga kesehatan, ya, baik itu bidan, baik itu dokter umum, ya, bahkan kadang dokter anak, ya, kadang, ya, kalau menemukan kedua fakta ini secara bersamaan, ya, biasanya kalau dokter anak, ya, menemukan kedua fakta ini secara bersamaan, ya, artinya ada risiko berat badan tidak bisa naik, ya, karena risiko tidak bisa menghisap, tidak bisa minum, ya, dipikirkan susah nih naiknya. Kemudian ibunya juga cerita sama dokternya susunya awal-awal susah keluar, ya, makanya biasanya diaplikasikan insersi feeding tube, ya, pada bayi yang seperti ini latar belakangnya, ya. Kadang kalau bidan juga lebih generalisasi lagi, ya. Kadang begitu bayi dengan celah bibir dan langit mulut, ya, tanpa ada tanya lagi, ya, seperti algoritma robotik saja langsung dimasukkan feeding tube, ya, selang pembantu asupan, ya, ke dalam saluran cerna bayinya, ya, baik itu secara oral, ya, maupun lewat hidung, ya, biasa otomatis, ya. Dan ini yang akan kita bahas nih, telah nalariah dan ilmiahnya seperti apa, ya. Nah, sekarang kalau ibu dengan kendala menyusui, sebenarnya ini adalah masalah yang lazim, ya, apalagi pada preemie, ya, pada ibu dengan anak pertama, ya. Ada jurnal, ya, di Pediatrics, ya, ada sebuah artikel di jurnal Pediatrics tahun 2013, ya. Itu dengan subjek populasi 500 ibu postpartum, ternyata 92% itu curhat sama dokternya, ya, ada kendala menyusui dalam 3 hari pertama. Ya, 92% itu banyak sekali. Itu almost everybody itu, ya, curhat ada kendala menyusui dalam 3 hari pertama, ya. Macam-macam, ya, keluhannya, antara air susunya sedikit,
antara nipple sores ya, atau lecet atau nyeri ya, kemudian atau justru leakage ya, artinya air susunya yang justru terlalu banyak ya, sampai bocor-bocor ngalir sehingga anaknya justru merasa tidak nyaman dalam dia menyusu ya, sehingga akhirnya malah jadi tidak optimal dan jadi enggan gitu ya, karena tidak nyaman ya di sekitar rongga mulutnya ya. 92% ya dalam 3 hari pertama ya. Namun dalam follow up-nya ya makin lama makin perbaikan ya, dan pada follow up bulan kedua itu sudah tidak ada lagi keluhan bermakna ya. Artinya kalau melihat konklusi dari artikel di jurnal Pediatrics ini, artinya dalam 3 hari pertama ya itu lazim lah tuh, pasti ibu-ibu postpartum ada kendala menyusui, tapi dengan inisiasi menyusui dini yang tetap terus diaplikasikan ya, dalam sebulan pertama insya Allah ya masalah tersebut akan ada improvement, ada perbaikan ya. Jadi tidak, artinya tidak ada ikhtiar buat kita untuk meninggalkan inisiasi dini dan langsung beralih kepada selang ya, gambarannya begitu ya. Kemudian juga ya, the artikel di jurnal Mammary Glandular Biology and Neoplasia tahun 2007 ya, itu juga memberikan simpulan konklusi ya, bahwa memang rutin lah ada proses hormonal ya, sisa dari kehamilan ya dan pasca persalinan ya, sehingga dalam 2-4 hari pertama ya masalah produksi ASI itu pasti belum optimal dan belum stabil ya. Tapi dalam minggu kedua ya biasanya hari ke-4, 5, 6, 7 ya, itu biasanya ada perbaikan, sehingga pada minggu kedua ya hari ke-8, 9, 10 biasanya sudah membaik ya. Nah, dua fakta ini mesti kita pegang ya, mesti kita ingat baik-baik ya, kalau misalkan nanti teman-teman ya sebagai GP di first liners ya berjumpa yang seperti ini ya, atau berjumpa kasus seperti ini, atau berjumpa pertanyaan ya dari rekan-rekan kesehatan gitu ya, perlu nggak nih pasang selang asupan dok ya, ibunya belum bisa mengeluarkan ASI ya, sementara anaknya mesti mengejar berat badannya ya. Nah, jadi ada bayangan ya. Kemudian ya, angka-angka statistik lain di balik selang asupan ini adalah ada sebuah survei skala besar ya yang sasarkan kepada anak-anak yang dipasangkan selang pembantu asupan untuk mengejar target berat badan ya. Ternyata 67% ya cukup terbantu dan mengejar berat badannya sesuai dengan targetnya. Tapi masih ada 33% atau sepertiganya ya, yang meskipun sudah diberikan bantuan aplikasi insersi selang asupan ya, tetap berada dalam kondisi malnutrisi menurut standar WHO. Artinya di dalam tabel berat per usia
ya masih ada 33% ya dari populasi subjek yang masih berenang-renang di bawah garis normal status gizinya ya. Nah, artinya ini tidak bermakna banyak ya bila mengingat tujuan feeding tube-nya adalah untuk perbaikan status gizi dan berat badan ya. Maksud saya tidak bermakna banyak adalah memang 67% itu cukup bermakna ya. Ada artinya secara klinis ya. Tapi kalau secara statistik ya. Tapi kalau kita secara rasional ya, angka keberhasilan 67% dibandingkan dengan nanti risiko-risikonya ya, itu mungkin membuat goyang ya dari sebuah pedoman kita harus pasang selang asupan ini ya. Nah, apa aja sih komplikasinya? Sekarang kita bahas nih ya. Sebuah penelitian skala besar ya, 425 ibu ya yang memiliki bayi dengan feeding tube ya, untuk memperhatikan respons bayinya ya. Jadi 425 ibu yang bayinya dititipkan di perinatal care ya setelah lahir ya, kemudian berat badannya kebanyakan ya bayi-bayi prematur ya dari 425 populasi ini atau berat badan lahir rendah ya, kemudian pasang feeding tube ya, ternyata hampir 60% itu pasti menunjukkan refleks gagging ya, kayak ketelak gitu ya, rutin ya seperti itu ya, retching ya. Kemudian 50% dari 425 bayi yang diteliti itu menunjukkan kekerapan untuk muntah ya. Nah, yang seperti ini harus menjadi perhatian kita bahwa angka 50% ini kan lumayan besar nih, 50-50 ya. Padahal kalau kita tahu ya, bayi muntah itu kan pasti ada output cairan ya. Apalagi kalau misalnya ya yang dipasang feeding tube adalah bayi dengan underweight ya. Kemudian dengan feeding tube ini merisikokan 50% kans dia akan muntah ya, dalam kurung sering atau frequent muntahnya ya. Artinya juga nanti berisikokan di suatu saat bisa terjadi dia dehidrasi ya. Kemudian di mana dong jadinya letak tujuan awalnya dia sasarkan, ditargetkan buat meningkatkan berat badan ya gitu. Jadi itu mesti kita ingat ya. Kemudian dari penelitian ini juga ternyata ya tidak ada korelasi bermakna ya respons-respons tersebut ya, gaggingnya atau muntahnya terhadap usia ya, mau yang usianya 1 hari, mau yang usianya 3 hari ya, mau usianya udah minggu kedua ya misalnya ya, sama aja ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan juga menunjukkan hal yang sama ya. Diagnosis sakitnya artinya yang lahir hanya sekedar prematur tanpa masalah ya, dengan yang lahir dengan adanya PR ya, yang mesti diobservasi ya, itu semua sama yang menunjukkan ada respons yang seperti itu ya. Kemudian jenis selang feeding tube-nya mau jenis apapun ya sama ya. Kemudian baik itu pemberian feedingnya mau bolus atau yang continuous ternyata semua sama ya, bisa memberikan respons ya baik muntah maupun gagging tadi ya. Dan berapa lama dia udah pakai feeding tube ya, semuanya sama ya. Artinya sifat dari respons ini ya semata terkait dengan keberadaan si selang pembantu asupan ini ya di dalam saluran cernanya ya. Terus selangnya dilepas, respons ini pun hilang ya. Jadi ini angka-angka statistik di balik feeding tube yang mesti kita ingat ya, bahwa kemajuan bermaknanya hanya sekitar 67%, 33% mungkin
tidak bisa mengejar sesuai targetnya, dan sementara itu kita akan berurusan dengan risiko respons yang tidak enak ya untuk bayinya sekitar 50% ya, 50-50 ya. Nah, ini adalah komplikasi-komplikasi untuk enteral feeding tube ya, banyak sekali ya. Untuk efek saluran cerna kita lihat ya tadi ya, gagging ya, perasaan ingin muntah maupun muntahnya ya. Kadang diare ya, diare karena kalau saya sering bilang sama kepada murid-murid saya atau pada orang tua pasien ya, sebenarnya memberikan selang asupan ini sama juga menyediakan karpet merah langsung ya dari luar rumah ya, di mana ada geng garong bermotor ya, langsung masuk ke dalam kamar di mana yang punya rumah nyimpan hias-hiasannya. Artinya justru diberikan port d'entrée dan pathway buat langsung masuk ya ke dalam ya, melewati selangnya ya. Kemudian konstipasi ya juga bisa terjadi ya. Kenapa? Ya karena selama ada feeding tube, apalagi kalau prolong berkepanjangan ya, maka aktivitas normal ya, villi usus dan saluran cerna pun kan diistirahatkan ya, jadinya tidak berlangsung sebagaimana normal dan lazimnya ya. Kemudian tidak hanya risiko atau masalah di gastrointestinal saja ya, jadi cup ini juga punya risiko juga di sistem pulmonari ya. Kemudian komplikasi yang terkait dengan cupnya, misalnya kalau macet ya, kalau bumpet PR lagi tuh ya, dan belum tentu semua orang tua ya di rumah bisa mengelolanya ya. Kemudian juga yang jarang difikirkan ya, termasuk kita ya yang nakes ini ya, psikosensoris ya, dimana bibir jadi lebih kering, tentu nggak nyaman ya. Anda juga pasti ngerasain lah, bibir kering tuh pasti nggak nyaman ya. Kalau nggak percaya, itu buktinya ada produk-produk khusus buat lip balm, lip moisturizer, kan gunanya buat itu, karena ada perasaan dry lip itu nggak enak ya, butuh lubrikasi ya. Itu psikosensoris yang cukup bermakna sebenarnya ya. Kemudian juga food deprivation ya, artinya pada anak-anak yang nantinya sudah mulai belajar ya makan di usianya ya, mengenali rasa sensasi untuk makan ya. Kalau dia masih memakai feeding tube ya, tentunya ada inadequasi dalam hal dia sensasi buat makan, buat hidrasi ya, jadi nggak enak ya. Nah, padahal ya, feeding tube itu bukan satu-satunya, bukan sole distributor ya, kalau di dunia produk ya, bukan satu-satunya produk yang berada di pasaran untuk memperbaiki status gizi anak ya. Meskipun tadi kita udah bahas bahwa bayi dengan celah bibir ya pasti kesulitan untuk menciptakan tekanan negatif buat menyusu, buat minum ya. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Ya di awal tadi saya udah kasih contoh. Anda minum boba dengan sedotan yang kalibernya besar dan bocor ya, kan Anda masih tetap bisa minum ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan meningkatkan aktivitas otot-otot pipi supaya memproduksi ya, mengatupkan rongga mulutnya sedemikian sehingga tercipta tekanan negatif yang ditargetkan ya. Artinya kalau Anda minum boba dengan sedotan bocor, pasti Anda akan mengupayakan ngisepnya lebih kuat
refleksnya begitu, ya. Pada anak-anak dengan celah bibir, ya, dan langit-langit mulut, hal tersebut juga sama, ya. Tuhan sudah menciptakan refleksnya begitu, ya. Kalau nggak percaya, ya, Anda susah buat mempelajari, memahami ini, ya. Anda lihat anak kucing, ya. Kalau kelinci mungkin susah, ya, tapi kalau kucing, di sekitar kita banyak banget tuh kucing atau anak kucing gitu, apalagi, ya. Bentuk bibir kucing adalah miniatur dari cleft lip, ya. Jadi bentuk bibir kucing, ya, bentuk bibir anak kucing, ya, atau kucing secara keseluruhan itu bagaikan miniatur dari anatomi cleft lip, ya. Tapi dia masih bisa nyusu tuh sama induknya. Artinya, ya, pada saat Tuhan udah menciptakan kondisi natural yang seperti itu, yang kalau kita yang mau otaknya mau nalaria dan mau belajar, kita bisa lihat kucing aja bisa nyusu, padahal dia juga ada sumbing, ya. Artinya sebenarnya cleft children, anak-anak dengan celah bibir pun bisa melakukan hal yang sama, ya. Gimana caranya? Tadi udah saya singgung, ya. Nanti secara reflektual dia akan memposisikan, ya, otot-ototnya memposisikan ruangan rongga yang mungkin lebih sempit supaya tercipta tekanan negatif, ya. Ini sama kayak Anda misalnya kalau punya anabul kucing di rumah, anak kucing lagi netek, ya, saat dia lagi nyusu, enak-enak asoy-asoy, tidur-tidur silir-silir sambil nyusu, ya. Anda coba aja deh, ujung jari Anda dorongkan untuk memisahkan mulutnya, bibirnya dengan nipples dari induknya, ya. Pas saat itu terpisah, Anda akan merasa ujung jari Anda terhisap tuh, tersuction oleh bibir si anak kucing, ya. Artinya ada negative pressure ekstra pada anak kucing supaya bisa nyusu, ya. Pada bayi dengan celah bibir dan langit mulut, itu secara reflektual, secara alamiah itu yang terjadi. Jadi tidak berarti karena Tuhan menitipkan sementara ada celah di bibirnya, tidak berarti dia tidak bisa minum, ya. Kan Tuhan juga Maha Pengasih, Maha Penyayang, nggak mungkin lah menciptakan makhluknya sengsara seperti itu. Pasti diciptakan refleks di mana dia bisa mendorong, menghisap lebih kencang. Hal ini juga yang menjelaskan kenapa pada anak-anak dengan celah bibir dan langit mulut itu seringkali orang tuanya cerita kalau dia minum keluar susunya, dok, dari lubang hidungnya yang normal, ya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena daya hisapnya lebih besar daripada anak normal. Kalau daya hisapnya lebih besar, pada akhirnya flow dari cairan yang dihisap itu pasti akan lebih kencang, ya. Jumlah volume air susu per satuan waktu, ya, yang terhisap dan mengalir di rongga mulutnya itu pasti lebih banyak dan lebih cepat speednya karena daya hisapnya lebih kencang daripada bayi normalnya, dengan tujuan supaya dia bisa minum. Nah, pada saat air susu dengan bukan saja air susu, ya, cairan, ya, yang dihisap masuk ke dalam rongga mulut dengan volume lebih banyak dan kecepatan yang lebih tinggi, kemudian dia membentur dinding posterior, ya, dari rongga orofaring, ya, itu kan muncrat, ya. Jadi sama juga kayak Anda punya selang buat nyiram tanaman, ya, Anda tarik pol, ya, yang kecepatannya semprotannya paling besar,
kemudian Anda tembakkan itu ke dinding, Anda bisa lihat tuh muncrat-muncratnya pasti lebih hebat dibandingkan kalau Anda cuma semprotnya dengan kecepatan yang medium atau rendah. Itu pasti tidak akan muncrat-muncrat. Tapi kalau Anda full, ya, Anda tembakkan ke dinding, itu pasti muncrat tuh, ke atas, ke bawah, ke samping. Nah, yang bagian ke atas inilah yang pada bayi dengan celah bibir dan langit-langit, mulut, itu yang bermanifestasi klinis dengan curhatan dari ibunya, dok, ini kalau nyusu suka keluar dari hidung. Ya, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah porsi dari cipratan atau muncratan, ya, setelah terbentur dengan dinding posterior orofaring, kemudian muncrat sampai ke atas sehingga keluar mengalir dari hidung, ya. Dan itu adalah bukti, ya, betapa sebuah struktur di dalam intraoral menciptakan ekstra tekanan negatif supaya dia bisa minum, ya. Artinya tidak mutlak berarti kita harus bergantung pada selang feeding tube, ya. Di sini di slide ini kita bisa lihat, ya, ada botol dan dot khusus, ya, di mana bentuknya lebih panjang, kemudian gunanya supaya langsung menyalurkan dari alir cairan atau susunya, ya, langsung masuk ke dalam saluran cernanya lebih mudah, ya. Ada juga dengan syringe, ya, atau dengan spuit, ya, udah pernah diteliti tuh, ya, kalau dengan syringe atau spuit itu dalam 10 ml itu bisa dalam 1 menit 15 detik bisa habis, ya. Kalau mau disendokin itu butuh 2 menit lebih sedikit baru habis 10 ml, ya. Artinya dengan spuit yang tanpa jarum pun, ya, kita bisa tuh, ya, melakukan bantuan asupan, ya, tanpa harus memberikan sebuah insersi selang yang sifatnya permanen atau semi permanen. Kan itu pasti selang itu berada dalam jangka waktu yang cukup lama, ya. Jadi hindari pembiasaan sisipan, ya, tanpa indikasi karena banyak risikonya, ya, kayak tadi, ya, invasi infeksi, ya. Nah, sekarang, ya, masuk ke dalam ilustrasi jurnalnya, ya. Jadi dari banyak sekali hal-hal yang nggak enak, ya, terkait dengan insersi atau sisipan selang pembantu asupan, ya, ada beberapa juga komplikasi yang mungkin jarang diungkapkan, ya, dan ini mau saya share, ya. Ini adalah komplikasi yang jarang, ya. Jadi adanya takik, ya, adanya cekungan, ya, pada ala nasal, ya, pada sayap, pada cuping hidung, ya, akibat adanya pemakaian selang asupan nasogastriknya yang disisipkan lewat hidung, ya. Jadi ini jurnal ini sifatnya laporan kasus, ya. Saya tidak bahas seperti Dr. Priscil tadi, ya, membahas ininya, ya, saya lebih ke arah core-nya, tapi nanti di akhir, ya, saya akan berikan overview sedikit mengenai jurnalnya, ya. Di laporan kasus, seorang anak laki-laki dengan deformitas di cuping hidung sisi kanan dengan riwayat pemakaian selang nasogastrik saat bayi untuk membantu asupan makan, ya. Di minggu ketiga pemakaian, ya, diidentifikasi adanya diskolorasi, ya, warna gelap kehitaman, ya, pada daerah medial, ya, cuping hidung yang sebelah kanan, ya, akibat berkontak dan tertekan dengan si selang nasogastriknya, ya. Saat selangnya dilepaskan, ya, saat selangnya sudah tidak dibutuhkan, saat berat badannya dipikir sudah bagus, sudah oke, sudah bisa, dan selang dilepaskan, ya, diskolorasinya
membaik ya, warnanya berangsur-angsur memudar, tapi ya deformitasnya ya, cekungannya, takiknya itu menetap ya. Pada pasien ini di usia remaja ya, belasan ya, dia akhirnya menjalani rekonstruksi cuping hidung ya dengan augmentasi ya, pakai tulang rawan hidung dari septum ya, dibuat atap kubah dari cuping hidung ya, dan hasilnya baik ya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas sekarang ya dalam ilustrasi jurnal ini ya. Yang mau kita bahas adalah ini ya, anatomi hidung pada bayi dengan celah bibir dan langit mulut ya. Salah satu yang terlihat dan khas ya dalam cleft lip nose istilahnya ya, hidung pada anak dengan celah bibir dan langit mulut ya. Pertama adalah asimetri ya. Bagian terbesar yang pasti kita lihat pasti adanya asimetri. Asimetrinya bagaimana? Yang pasti bahwa antara sisi sehat dengan sisi yang punya celah itu secara bermakna terlihat sekali bedanya ya. Yang terlihat beda adalah basis dari dasar dari lubang hidungnya biasanya pada celah itu pasti lebih lebar ya. Kenapa? Ya karena ada celahnya ya. Kemudian yang kedua ya, tentunya tinggi dari lubang hidung atau nostrilnya juga berbeda ya. Pada lubang hidung atau nostril yang sisi celah biasanya lebih depressed, lebih rendah ya, lebih rendah. Kemudian tergantung juga dengan seberapa lebar celahnya, biasanya ada septum deviasi ya, ada deviasi dari basal columella ya, miring atau mengikut ya, mengikut sesuai dengan celahnya ya. Jadi septumnya miring ke arah celah ya, tapi basal columellanya ya sebagai kompensasi dia akan bergeser atau menyempit ya ke arah yang sehat ya. Jadi itu akhirnya menyebabkan adanya perbedaan yang nyata antara lebar lubang hidung yang sebelah sehat dengan sebelah celah ya. Nah, pada gambar ini kita yang mau saya share adalah pada saat ada tarikan ya, seiring dengan perkembangan lebar celahnya, pada akhirnya septum itu nanti akan deviasi juga ke arah celah. Dampaknya adalah sebagaimana dia adalah jaringan lunak yang saling interconnected ya, meskipun ada istilah subunit anatomis ya, tapi di dalam karena dia jaringan lunak, jaringan ikat yang saling interconnected ya, pada akhirnya tarikan deviasi itu akan menyebabkan atap atau kubah dari alanasi, atap atau kubah dari cuping hidung ya juga akan mengikuti gaya fisika yang sama ya. Nah, karena kubah itu akan selalu dalam dimensi panjang yang konstan karena tergantung dari seberapa panjang kartilago ala nasalnya ya. Pada saat ada tarikan menyamping ya, maka yang terjadi adalah karena keterbatasan ruang yang sempit di ala nasi, yang terjadi adalah adanya downforce di mana cuping atau ala nasal dari sisi yang sehat itu akan tertarik mepet ya ke bawah, ke basal dari columellanya yang jadi downforce itu yang saya kasih unjuk ya. Sementara sekarang ya, kalau kita lihat aplikasi pemberian makanan ya pada bayi-bayi dengan
insersi feeding tube, insersi selang asupan, ya, yang benar adalah yang di atas tuh, ya. Yang betul adalah caranya seperti di atas. Artinya masuknya dari substansi yang mau diberikan kepada anaknya, substansi nutrisi yang mau diberikan kepada anaknya, itu sebenarnya tergantung dari berapa banyak volume yang diberikan ya ke dalam feeding syringe-nya, bukan tergantung kepada posisi dari selangnya. Ya. Tapi seringkali hal ini tidak dilaksanakan secara baik. Ya, seringkali karena anaknya dalam posisi tidur, ya diwanti-wanti oleh dokternya, berikan makanan dalam posisi setengah duduk atau duduk, ya. Sedangkan orang tua biasanya kalau kayak gitu pasti posisinya memberikan makan dalam posisi yang lebih tinggi, sehingga biasanya cara salah ini justru lebih banyak ya dilakukan. Praktek yang kurang tepat ini biasanya lebih banyak dilakukan, dimana pada akhirnya kita lihat ya bagian selang yang menyalurkan ya makanan melalui nostril itu biasanya akan mepet mendesak dari atap atau kubah dari cuping hidungnya, ya. Jadi betapa malangnya jaringan di situ, ya. Di saat secara anatomi normalnya cuping hidung normalnya, sisi normalnya melakukan downforce ke bawah, ya. Di aspek yang lain, selang dari NGT-nya atau selang asupannya itu memberikan gaya pressure yang menekan dari bawah ke atas, ya. Sehingga di situ terjadi seperti tukak tekan, seperti dekubitus, seperti pressure source di situ yang kalau berkepanjangan pada akhirnya menyebabkan kompromis vitalitas dari jaringan di atap kubah dari alat nasi atau cuping hidung tersebut, ya. Nah, dan itulah yang terjadi ya pada kasus di jurnal yang saya ilustrasikan ini, ya. Jadi sebelum kita tutup ya, ini NGT sendiri sebenarnya ada prosedur standar ya di rumah sakit yang sebenarnya aman ya, dan indikasinya adalah dua ini, pasti indikasi dua ini untuk asupan enteral ya, mengejar berat badan ya, atau masukkan kandungan gizi, kemudian juga kalau untuk perioperatif biasanya untuk dekompresi lambung ya. Prosedur ini sejauh ini biasanya aman ya, tapi masih ada risiko komplikasi terlapor ya, biasanya terkait dengan trauma saat insersi ya, misalnya abrasi mukosa, epistaksis ya, kadang pada kondisi yang lebih berat ya bisa ya terjadi perforasi, pernah saya ketemu kasusnya ya. Atau dari malposisi NGT-nya sendiri, misalnya nyasar dia ke endotrakeal ya, atau malah ke atas ya, ke intrakranial ya. Makanya NGT ini dikontraindikasikan untuk pasien-pasien dengan mid-phase fracture yang kita masih curiga adanya fraktur basis kranial ya, atau coiling spiraling sendiri ya di dalam salurannya ya, membentuk kumparan-kumparan ya, sehingga membuat kontak ya, membuat iritasi ya di saluran cernanya ya. Itu adalah prosedur yang sering ya. Untuk komplikasi ya yang tersering adalah infeksi ya. Makanya biasanya kalau kami mengingatkan jangan mutlak pakai NGT, ingat risiko infeksi ya, karena banyak ya. Yang paling sering sinusitis paling sering ya kalau pemakaian yang lama ya. Kemudian ya pressure necrosis dari nasal tip atau nasal alai ya, seperti pada jurnal ini itu beberapa kali dilaporkan ya. Dan itu tentunya nanti
bikin repot lagi ya kalau misalkan pada pasien cleft ya, pada akhirnya nanti menambah lagi prosedur tindakan yang perlu dilakukan ya, prosedur koreksi yang perlu dilakukan kalau sampai ini terjadi ya. Nah, take home message-nya ya, mari kita saling mengingatkan diri aja ya. Kalau ada pasien dengan celah bibir dan langit mulut ya, saling mengingatkan aja, insersinya harus ada indikasinya ya. Kenapa? Karena masih banyak alternatif modalitas lain kok yang bisa dimanfaatkan kalau tujuannya buat mengejar berat badannya sesuai target usia yang diharapkan ya. Oke, itu aja share dari saya mengenai jurnalnya ya. Sekarang overview mengenai jurnalnya. Jurnal ini cuma 3 halaman ya. Jurnal ini cuma 3 halaman ya. Kalau kemarin ya, Dokter Priscilla share curhat ke saya, dok jurnalnya nggak begitu banyak ya, banyak statistiknya. Ya nggak apa-apa, bagus malah jadi nggak banyak-banyak. Dalam hati saya ketawa, jurnal saya malah sama komik kayaknya lebih banyak kan komiknya, cuma 3 halaman, gambarnya cuma 1, dan yang saya sajikan di sini ini banyak yang masukan versi saya sendiri, bukan dari jurnalnya ya. Dan overview ini saya bagikan kepada Anda buat memberikan wawasan dan motivasi ya, bahwa sesederhana itu saja tulisan toh bisa terbit di dalam sebuah jurnal ya. Jadi jangan, kalau Anda selama ini ya belum menulis atau belum banyak menulis ya karena merasa I'm not good enough in writing ya, sering-sering nih baca jurnal-jurnal yang cuma 3 halaman gini ya, Anda jadi termotivasi bahwa gile gue nulis aja kali lebih banyak kali dari ini misalnya ya, kenapa gue jadi nggak nulis nih, yang begini aja bisa terbit ya. Jadi itu overviewnya buat juga memotivasi Anda supaya jangan gentar-gentar kalau mau menulis ilmiah. Oke, baik ya, sekarang saya stop sharing. Udah mulai ada merah-merah di kolom chat ya, ada yang mau nanya. Oke, ada Dokter Gracia mau bertanya ya. Apakah disebutkan adanya komplikasi massive blood loss terjadi pada jurnal ya? Terima kasih Dokter Priscilla. Silakan Dokter Priscilla diberikan respons pertanyaan Dokter Gracia. Ya, terima kasih Dokter Gracia atas pertanyaannya. Kalau dari jurnal di sini sih tidak hanya ada 2 pasien yang membutuhkan transfusi. Jadi karena tadi yang seperti saya bilang, hanya ada sedikit saja yang tercatat untuk hemoglobin dan jumlah sel darah putih. Ya. Ini blood loss pada saat operasi. Ya, jadi memang di jurnalnya terkendala karena tidak semuanya mengukur hemoglobin level ya. Jadi memang itu kan sebenarnya panduan kalau kita untuk mengukur blood loss awal dengan akhir ya, perlu transfusi atau enggak. Jadi memang terbatas sekali data mengenai itu ya. Dari Dokter Gracia sendiri ada respons tambahan atau komentar tambahan? Strategi manajemen cairan yang ada ini sudah baik. Ya dokter, sudah dokter, terima kasih. Oke.
Kemudian menambahkan lagi ya, sedikit. Sebenarnya ini juga terkait dengan perubahan paradigma definisi mengenai shock ya, yang berubah di era 90-an sampai tahun 2000 ya, dengan di 2000 ke belakang ya. Jadi kalau shock itu di zaman dulu itu lebih berkutat ke arah eh, kecukupan volume ya, dan HB ya, kecukupan volume dan HB yang diukur, ditakar ya, dan dianalisa untuk kita menentukan ambang ini prarenjatan ya, prashock, ini shock gitu ya. Tapi di 2000 ke belakang ya, 2000 yang sampai sekarang ya, paradigmanya berubah, di mana shock atau renjatan itu lebih difokuskan kepada perfusi dan oksigen delivery ya. Jadi artinya yang dilihat adalah kecukupan hantaran oksigen sampai ke sel dan jaringan. Nah, biasanya hal-hal ini kalau di luar itu sudah saklek diberlakukan. Makanya di luar benda yang mesti ada itu biasanya adalah saturasi oksigen. Makanya portable oximeter itu di luar negeri banyak ya, karena itu sekarang adalah panduan yang mutlak ya. Sementara kita di sini masih semi-semi lah ya, masih semi-semi di mana kadang saturasinya 99% 100 ya, tapi kalau misalkan ada nilai HB-nya masih kurang-kurang sedikit, terus kita jadi ragu gitu ya, ini nantinya ada komplikasi atau enggak ya, ada penyulit atau enggak ya, kita masih belum berani pegang satu parameter secara saklek ya. Makanya di sana ya, dengan sangat terkejut ya, kita semua menyaksikan, loh kok ini 1313 tidak semuanya punya baseline data hemoglobin sebelum operasi, bagaimana caranya ya? Ya karena mungkin mereka di ruangan sudah berpatokan dengan data harian, data rutin ya, saturasinya sekian persen ya, 100% mungkin sebelum operasi ya, dengan tiap 4 jam sekali diukur ya, sehingga dipikirkan itu tidak perlu adanya hemoglobin ya, kira-kira begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak pada Dokter Priscilla yang sudah secara luar biasa berbagi kesempatannya untuk belajar ya jurnal yang baik ini ya. Saya juga Terima kasih dong. banyak belajar lagi ya, meskipun udah pernah baca ya, disampaikan lagi ya dengan baik ya, dengan simpulannya yang jelas ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang sempat menyimak dari awal ya juga bertambah wawasannya. Kalau yang tidak berkesempatan melihat dari awal ya, nanti tayang ulangnya nanti pasti ada, nanti akan saya share. Simak aja dari Instagram saya nanti umumannya. Kemudian apa lagi ya, dari Dokter Priscilla sendiri mungkin kali ada yang mau nanya? Nggak ada. Sementara ini belum. Sebenarnya Nanti belum. saya japri aja kalau ada pertanyaan. Oh iya, oke ya ya. Jadi sesi ini memang sesi khusus sebenarnya buat kita sama-sama belajar ya, bukan saya mengajari, bukan saya membimbing, enggak ya, tapi saya juga banyak belajar juga dari kajian-kajian atau presentasi atau arahan atau pengayaan pengulasan jurnal ini ya. Dan ini sebenarnya adalah sarana buat teman-teman belajar dan bisa mempersiapkan diri ya, terutama buat yang ingin melanjutkan sekolahnya lagi ke jenjang yang lebih tinggi, yang nantinya menu-menu melahap jurnal ini mungkin kalau nggak mingguan ya mungkin harian ya, yang kalau tidak diinisiasi, dikenali atau mungkin dibiasakan dari sekarang, mungkin nanti baru mulai pas residensi tentu akan
gagap kultur nantinya ya. Jadi ini fase atau sesi ini memang sengaja saya ciptakan ya buat teman-teman yang mau belajar ya. Ayo ya kita sama-sama belajar, dan nantinya kalau Anda sudah pernah ya mengalami pengulasan jurnal seperti ini ya, tentunya akan jadi nilai plus nantinya ya buat pe- peluang Anda ya buat nanti sekolah di jenjang yang lebih tinggi supaya bisa lebih lancar dan lebih baik ya. Oke, terima kasih untuk atensi dan animo teman-teman semua ya yang sudah menyempatkan hadir dalam sesi ini ya. Sekali lagi terima kasih buat penyaji Dr. Priscilla ya yang sudah menyempatkan waktunya dan usahanya untuk berbagi hasil yang baik ya. Mohon maaf jika selama pengelolaan dan penyajian dan pemanduan sesi ini saya ada hilaf ucap, hilaf sikap ya. Kalau ada hal yang belum jelas ya yang tidak bisa ditanyakan sekarang, Anda bisa japri kepada presentan atau kepada saya, silakan ya. Saya 24 jam sehari ya selalu terbuka buat dijapri. Semoga semua selalu sehat ya, selalu dalam keberkahan Tuhan ya dalam hidup sehari-hari dan dalam tugas mulianya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi yang lain, sama-sama belajar. Terima Terima kasih, kasih Dok. semua. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih, Dokter. Ya.